Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast BEM Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih yang pastinya keren dan pasti kalian pada kepo-kepo banget ya. Oke, langsung aja kita cek yuk. Halo teman-teman, bersama dengan aku Riana Arumsanti. Nah, di sini aku udah bersama dengan narasumber kita nih. Nah, halo Kak. Ya, halo. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, Riana. Terima kasih buat Riana. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Rangga Wijaya, biasa dipanggil Rangga, dari jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2018. Sebagai apa ya? Sebagai perwakilan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi. Oke, nah kali ini kita akan membahas seputar UNES nih teman-teman. Kak Rangga, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Riana. Riana sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Gitu. Ini Kak Rangga selama 6 semester ini ya Kak? Iya, 6 semester. Oke, gimana nih aktivitas kuliahnya khususnya di Fakultas Ekonomi ya? Ya, kalau untuk kesibukan belakangan ini ya masih tetap kuliah pada umumnya, kayak Riana sendiri, terus teman-teman mahasiswa yang lain gitu. Oke, tugas-tugas aman ya Kak ya? Ya, alhamdulillah aman. Oke, langsung aja nih ya Kak, langsung ke kita pertanyaan yang pertama. Di mana sih Kak letak UNES itu? Oke, untuk letak UNES ya mungkin banyak mahasiswa yang udah tahu, tapi banyak orang-orang juga kan taunya itu UNES hanya di Gunung Pati di Kota Semarang gitu. Tapi UNES juga masih ada kampus-kampus yang lain. Contohnya kampus kedua itu ada di daerah Ngalian, masih di Semarang juga. Itu Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian juga yang ketiga itu ada di Tegal, ada juga Fakultas Ilmu Pendidikan. Itu juga ada tuh Universitas Negeri Semarang, kampusnya UNES gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada di daerah Sampangan. Nah, itu pasca sarjana kampusnya UNES. Jadi kampus S2-nya UNES gitu. Oh, berarti UNES sendiri tuh ada 4 daerah gitu ya kampusnya? Iya. Ya? Oke. Selanjutnya pastikan jalur masuk UNES tuh ada beberapa ya. Nah, itu ada berapa sih Kak? Kalau jalur masuk UNES ya bagi mahasiswa baru itu pada umumnya sih sebenarnya ada SNMPTN, kemudian SBMPTN, sama ada ujian mandiri kayak gitu. Oke, berarti ada 3 ya kayak secara umumnya gitu ya. Iya. Oke, lalu ini mungkin pertanyaan dari mahasiswa, mungkin calon mahasiswa baru yang mau berkuliah di kampus UNES sendiri. Untuk biaya hidup di UNES itu kira-kira sekitar berapa ya Kak ya? Waduh, kalau ditanyain biaya hidup di UNES itu ya bisa dibilang standar lah. Cuma gini sih, kalau semisal masalah biaya hidup ya, biasanya tuh kalau apalagi aku dari Fakultas Ekonomi nih. Nah, ini perhitungannya itu cukup ya bisa dibilang kalau pelit ya enggak, tapi biar bisa hidup di UNES itu ya harus diirit-irit gitu. Iya. Nah, kalau semisal dari orang kampung mungkin ya, dari orang kampung atau orang desa datang ke sini ya bisa dibilang nanti biaya hidupnya mahal gitu. Tapi kalau semisal orang kota ataupun ya orang yang biasa hidup di perkotaan terus kemudian kuliah di sini ya bisa dibilang biaya hidupnya ya standar atau bisa dibilang lebih murah kayak gitu. Oke, berarti itu jadi kembali ke individu masing-masing ya Iya, Kak betul ya? sekali. Tadi kan kita udah membahas tentang UNES nih. Nah, sekarang kita akan membahas tentang salah satu fakultas yang ada di Universitas Negeri Semarang, yaitu adalah Fakultas Ekonomi. Sebelum kita membahas lebih dalam nih tentang Fakultas Ekonomi, mungkin boleh nih dari Kak Rangga bisa sedikit menceritakan bagaimana sih sejarah singkat dari Fakultas Ekonomi yang ada di Universitas Negeri Semarang? Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Riana ya, berkaitan dengan sejarah singkat Fakultas Ekonomi gitu. Yang saya tahu itu Fakultas Ekonomi itu dulunya adalah jurusan ekonomi gitu di Fakultas Ilmu Sosial gitu. Kemudian pada tahun 2006 Fakultas Ekonomi resmi berdiri sendiri dan menjadi Fakultas Ekonomi gitu. Kalau dulu
itu namanya jurusan ekonomi dan berada di Fakultas Ilmu Sosial. Untuk gedungnya sendiri, kalau teman-teman pernah main ke UNES dan di daerah Fakultas Ekonomi, itu ada gedung lama dari Fakultas Ekonomi yang bersebelahan dengan Fakultas Ilmu Sosial gitu. Kemudian untuk tahun 2006 sendiri itu jurusannya itu masih 3 dan program studinya itu masih 8 gitu. Tapi untuk tahun berapa sendiri saya tidak tahu, diganti untuk sekarang itu jurusannya itu ada 4 dan program studinya itu ada 6. Untuk jurusan yang pertama itu ada ekonomi pembangunan, kemudian program studinya itu ekonomi pembangunan. Kemudian yang kedua itu ada jurusan manajemen, program studinya manajemen, dan yang ketiga itu ada jurusan akuntansi, program studinya akuntansi. Dan yang keempat ini ada jurusan pendidikan ekonomi. Nah, untuk program studinya sendiri, yang pertama itu ada pendidikan ekonomi koperasi. Kemudian yang kedua itu ada pendidikan administrasi perkantoran, dan yang ketiga itu ada pendidikan akuntansi gitu. Jadi untuk sekarang sejarah dari Fakultas Ekonomi itu masih seputar itu. Untuk Fakultas Ekonomi sendiri kalau semisal diresmikan tahun 2006, untuk saat ini di tahun 2021 berarti umur Fakultas Ekonomi itu baru 15 tahun. Gitu Riana. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman tadi sejarah singkat dari Fakultas Ekonomi UNES sendiri. Lalu di FE ini mempelajari apa aja sih Kak biasanya? Soalnya mungkin kan dari Karangga sendiri udah hampir melewati 6 semester nih ya Kak kalau nggak salah. Nah, bisa tuh Kak berbagi cerita kepada teman-teman tentang apa sih yang udah didapatkan atau dipelajarin selama Karangga menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi. Oke, saya coba menjawab pertanyaan dari Riana berkaitan dengan apa aja yang dipelajarin sama mahasiswa khususnya di Fakultas Ekonomi ya. Nah, untuk pelajarannya sendiri, kalau pengalaman aku di semester awal itu hampir semua jurusan itu mempelajari tentang pengantar ekonomi ya. Kemudian setelah itu, oh iya, di sini jangan mengira bahwasanya di ekonomi itu nggak ada hitung-hitungan. Jelas masih tetap ada hitung-hitungan. Itu dimulai dari entah itu jurusan akuntansi, entah itu jurusan manajemen, entah itu jurusan ekonomi pembangunan atau pendidikan ekonomi, itu semua masih ada hitung-hitungan. Jadi jangan berharap teman-teman bahwasanya ekonomi itu mempelajari tentang logika atau yang bersangkutan dengan ekonomi. Nah, dari situ walaupun mempelajari tentang ekonomi, tapi tetap aja semua itu masih harus diperhitungkan secara keseluruhan gitu. Makanya masih tetap ada hitung-hitungan. Nah, khususnya untuk mahasiswa baru yang belum tahu berkaitan dengan apa aja yang dipelajarin di Fakultas Ekonomi sendiri, jangan berharap bahwasanya di Fakultas Ekonomi akan terbebas dari kata hitung-hitungan gitu Riana. Ya, dan untuk konsentrasi ya, bisa dibilang itu konsentrasi di setiap jurusan juga ada. Contoh nih di aku sendiri di jurusan Ekonomi Pembangunan itu ada konsentrasinya, itu ada nanti membahas tentang pertanian, kemudian ada publik, terus ada moneter, dan juga ada regional. Nah, di setiap jurusan juga masih ada konsentrasinya tersendiri gitu. Contoh di akuntansi ada konsentrasi apa, kemudian di manajemen juga nanti ada konsentrasi apa. Untuk di PE juga nanti ada konsentrasinya seperti apa, itu ada juga gitu. Dan untuk pelajaran pada dasarnya untuk ekonomi sendiri itu biasanya itu ada makro, kemudian aja mempelajari mikro, dan ada juga statistika gitu. Nah, ini tuh fungsinya atau tujuannya nanti ini bisa digunakan untuk skripsi pada umumnya gitu. Jadi di jurusan ekonomi itu mempelajari semua hal-hal yang bersangkutan dengan ekonomi pada umumnya gitu Rian. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Yang dipelajarin di Fakultas Ekonomi itu tetap secara umumnya mempelajarin tentang ekonomi sendiri dan juga tidak luput dari hitung-hitungan. Yeah, nah, tapi tetap juga nanti masing-masing jurusan tetap ada terkonsentrasinya dalam materi masing-masing jurusan sendiri ya. Iya, betul sekali. Lalu nih Kak, yang ada di Fakultas Ekonomi itu fasilitasnya apa aja sih Kak biasanya? Fasilitas di Fakultas Ekonomi ya. Kalau semisal intinya itu di setiap jurusan yang pasti punya laboratorium untuk praktikum ya. Dari setiap jurusan itu ada laboratoriumnya sendiri. Kemudian untuk fasilitas umumnya dari mulai parkiran, kemudian ini dikhususkan nih buat Fakultas Ekonomi aja, bahwasanya gedung-gedungnya itu sudah dipenuhi atau difasilitasi dengan AC. Jadi kita sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi itu berharap bisa
belajar atau bisa menembak ilmu itu dengan nyaman ya. Kemudian ada taman juga, kemudian ada lapangan, kemudian juga toilet atau WC itu udah pasti ada ya di setiap kampus juga, itu pasti ada di setiap fakultas. Untuk fasilitas secara umum mungkin itu. Wah, keren-keren banget nih ya teman-teman, fasilitas-fasilitas yang ada di dalam Fakultas Ekonomi sendiri. Nah, untuk selanjutnya di UNES sendiri kan pasti menyelenggarakan event-event besar nih Kak, entah itu event dari universitas ataupun event dari masing-masing fakultas yang ada di UNES. Nah, mungkin dari teman-teman semua pengen tahu nih Kak, apa aja sih event-event yang akan diselenggarakan yang di dalam Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang ini. Ya, untuk event besarnya sendiri ya sebenarnya kalau di Fakultas Ekonomi itu biasanya event besarnya itu adalah HUT Fakultas Ekonomi atau ulang tahunnya Fakultas Ekonomi. Dan untuk yang mahasiswa baru itu juga ada, biasanya itu PKKMB atau biasa disebut itu dulu itu PPAK gitu, untuk penerimaan mahasiswa baru gitu. Dan itu khusus untuk di Fakultas Ekonomi. Kemudian juga untuk di jurusan juga ada lagi gitu, biasanya itu ada inaugurasi jurusan. Nah itu biasanya antusias banget nih mahasiswa khususnya di Fakultas Ekonomi. Walaupun yang ada ini tuh contohnya di jurusan akuntansi, kemudian ada juga di jurusan manajemen, tapi pesertanya itu biasanya itu dari mahasiswa Fakultas Ekonomi ataupun mahasiswa UNES sendiri gitu. Jadi bisa datang jurusan apapun ataupun fakultas apapun itu bisa datang di acara tersebut gitu. Wah, ini kayaknya event-event yang ada di FE itu menarik-menarik ya teman-teman. Pasti teman-teman FE ini juga nggak sabar nih buat menunggu event-event besar ini hadir tiap tahunnya gitu. Kemudian untuk LKUKM sendiri yang ada di Fakultas Ekonomi ini, kalau boleh tahu apa saja nih Kak Rangga? Ya, untuk LKUKM sendiri ya yang ada di Fakultas Ekonomi itu totalnya ada 15. Yang pertama itu ada DPM, Dewan Pengawas Mahasiswa, kemudian ada BEM ya, kemudian di setiap jurusan juga ada himpunan mahasiswa atau biasa disingkat sebagai HIMA. Itu ada HIMA akuntansi, HIMA manajemen, HIMA EP, kemudian ada HIMA pendidikan ekonomi gitu. Dan untuk UKM-nya sendiri, oh ya itu tadi LK ya atau lembaga kemahasiswaan. Dan untuk UKM-nya sendiri itu yang pertama itu ada BEM minor, biasanya yang suka ngeband atau suka gitar atau suka musik lah intinya. Kemudian yang selanjutnya itu ada UNSAF. Nah ini biasanya mahasiswa yang suka saham ya atau mempelajari berkaitan dengan saham gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada KWU, kewirausahaan. Kemudian yang selanjutnya itu ada March atau mempelajari berkaitan dengan marketing ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada GEC ya. Ini seperti paduan suara biasanya. Kemudian yang selanjutnya itu ada GL atau teman-teman mahasiswa yang berkegiatan pramuka. Dan yang selanjutnya itu ada KCI, ini bersangkutan dengan kajian seputar ekonomi Islam. Selanjutnya lagi ada EKSIS ya, memberikan informasi berkaitan dengan agama Islam. Terakhir itu ada UKM KIME atau mempelajari tentang karya ilmiah di Fakultas Ekonomi. Seperti itu. Dan totalnya LKUKM di FE sendiri berarti ada 15. Wah, ternyata lumayan banyak nih ya teman-teman LKUKM yang ada di Fakultas Ekonomi. Tadi kalau nggak salah sekitar 15 LKUKM ya Kak ya? Iya betul sekali. Oke, dan boleh tuh buat teman-teman kalau misal ingin bergabung di salah satu LKUKM ini, boleh bergabung sesuai talenta masing-masing ya. Tapi oke, lanjut nih Kak. Mungkin ini pertanyaan dari banyak mahasiswa, khususnya nggak khususnya sih, dan aku sendiri gitu. Nantinya setelah kita lulus dari Fakultas Ekonomi sendiri, nanti kita tuh bakal bisa jadi seperti apa aja gitu, kayak pekerjaannya apa aja. Bersangkutan dengan pekerjaan ya, Iya. misal lulusan gitu. Iya. Untuk lulusan dari Fakultas Ekonomi ya, biasanya itu bisa jadi karyawan atau pegawai swasta, kemudian juga bisa jadi nanti bekerja di Bapeda provinsi, terus kabupaten, kecamatan juga itu bisa, ataupun di desa. Kemudian juga sebenarnya kalau lulusan sendiri itu juga tidak mementingkan berkaitan dengan gelar ya,
tetapi tinggal nanti teman-teman aja ketika nanti terjun atau di dunia kerja itu teman-teman ingin bekerja menjadi apa gitu. Mungkin bisa jadi nanti setelah lulus dari Fakultas Ekonomi menjadi wirausaha, kemudian juga nanti kalau semisal teman-teman mau lanjut studi itu di S2 itu juga bisa. Kemudian juga teman-teman barangkali ada yang minat sebagai polisi atau tentara juga, kayaknya aku juga pernah dengar bahwasanya lulusan S1 itu masih bisa daftar di situ atau melanjutkan studi di situ gitu. Dan untuk lulusannya sendiri juga biasanya itu bisa menjadi, mungkin yang dari jurusan manajemen itu jadi manajer, kemudian juga dari jurusan akuntansi itu menjadi akuntan atau menjadi guru yang dari pendidikan ekonomi. Kemudian juga dari EP bisa jadi di instansi pemerintah seperti kantor gubernur, kemudian juga kantor bupati, atau mau mendaftar di BI atau OJK, BPS dan lain sebagainya. Kemudian juga teman-teman barangkali menjadi wirausaha tidak sesuai dengan jurusannya atau yang dipelajari oleh teman-teman sendiri, kan itu kan juga bebas gitu. Jadi apapun lulusan dari Fakultas Ekonomi itu bisa bekerja sesuai dengan teman-teman ketika nanti terjun di dunia kerja atau terjun di dunia luar nanti, seperti itu Rian. Wah, keren-keren banget nih ya teman-teman, peluang kerja yang bisa kita dapatin setelah kita nanti lulus dari Fakultas Ekonomi gitu. Untuk selanjutnya ini pertanyaan terakhir nih Kak dari saya. Mungkin dari Karangga bisa sedikit menceritakan nih pesan dan kesan selama Karangga menjadi mahasiswa di UNES, khususnya di Fakultas Ekonomi. Ya, untuk pesan kesannya sendiri ya, ini menurut aku atau menurut prerogatif aku sendiri, mungkin mahasiswa dari UNES ataupun Fakultas Ekonomi itu mempunyai pesan dan kesan tersendiri ya. Di sini untuk kesannya sendiri ya, untuk dosen di Fakultas Ekonomi atau yang mengajar aku itu terkesan enak atau baik. Kemudian juga materi yang diberikan itu mudah dipahami oleh aku sendiri. Kemudian juga teman-teman yang ada di kelilingku juga friendly semua, dan juga lingkungannya itu nyaman di Fakultas Ekonomi. Ya, pesan dari saya untuk Universitas Negeri Semarang khususnya di Fakultas Ekonomi, harapannya bisa meningkatkan mutu akademik atau pendidikan agar lulusan yang dihasilkan dapat lebih baik lagi dan bisa bersaing di tingkat universitas baik itu nasional maupun internasional, seperti itu Riana. Oke, itu tadi ya teman-teman pesan dan kesan dari Karangga sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi, begitu ya. Gak kerasa nih kita udah sampai sini di dalam podcast kita kali ini nih, dimana tadi kita banyak membahas nih ya Kak mengenai UNES dan juga Fakultas Ekonomi. Buat teman-teman jangan khawatir nih bagi yang merasa pertanyaannya belum ada di dalam podcast kita kali ini, karena kita bakal hadir kembali di dalam podcast selanjutnya. Terima kasih nih buat Kak Rangga yang udah menemani saya dalam podcast kali ini. Oh iya, sama-sama Riana. Dan juga di dalam podcast selanjutnya kita akan mengundang narasumber yang pastinya keren-keren dan menarik-menarik sekali nih teman-teman. Jadi jangan lupa pantengin terus channel YouTube BEM FE UNES Official. Saya Riana Arumsanti pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.